Selamat malam, besok hari libur dan terima kasih Anda sudah bersama Bosman. Bajunya Pak Ganjar. Lu nggak norak lu. Hari gini masih ngomong kampanye gitu ya. Masalahnya gue nggak ada baju lain, ini baju yang kering di cucian cuman ini doang gitu ya. Oke teman-teman. Jadi kita akan memulai sesuatu dan terhormat sekali teman-teman bisa bergabung. Hari ini udah berapa orang yang bergabung? Ada 113. Mudah-mudahan bertambah terus. Dan apa yang mau Bosman informasikan? Jadi pertama-tama saya mau nanya, teman-teman siapa di sini yang tahu dengan sebuah fenomena yang terjadi dalam 1 tahun terakhir di dunia barat khususnya, dengan sebuah gerakan atau movement yang namanya fire movement. Fire itu FIRE, fire movement. Siapa yang pernah dengar istilah fire movement yang lagi populer di Gen Z terutama? Jadi mereka yang usianya 27 tahun ke bawah, 25 tahun ke bawah. Nah, udah mau yang tadi udah benar tuh. Jadi siapa yang pernah eh, mendengar dengan istilah atau mengetahui istilah fire movement yang saat ini lagi sangat populer di dunia barat, terutama di Gen Z. Gen Z adalah yang 27 tahun ke bawah atau 25 tahun ke bawah, karena mereka saat ini walaupun muda, mereka memiliki income yang luar biasa besar. Dan saya pikir kita mau berbagi malam ini dengan modal jempol dapat 1 gram emas sehari. Itu prinsipnya adalah fire. FIRE adalah FIRE dan sangat populer sekali di dunia barat, yang singkatan dari Financial Independence dan Retired Early, atau dalam bahasa Indonesia secepat-cepatnya memiliki independen finansial dan pensiun cepat. Pensiun cepat ini, kita itu anak-anak muda sekarang itu hobinya traveling, hobinya bertemu tempat yang baru, ketemu orang-orang yang baru. Jadi Gen Z ini adalah generasi traveler. Jadi mereka orang-orang yang benar-benar uh, pengen mengenjoy dunia ini, dan kalau mereka menjadi budak uang sampai umur 65, sampai umur 58, mereka nggak mau. Mereka mau retire early, mau pensiun cepat supaya bisa menikmati betapa indahnya dunia. Jadi siapa yang udah paham sekarang konsep dari FIRE, dan saya pikir wajib saya membagikan ini kepada teman-teman karena ini adalah movement. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak mau jadi budak uang lama-lama, dan begitu juga Anda nggak mau jadi budak uang lama-lama, gitu kan? Gitu. That's my goal. Ini dia nih. Jadi kita satu komunitas nih, FIRE gitu ya, FIRE. Jadi FIRE adalah tadi financial independent, secepatnya merdeka secara finansial, dan retire early. Nah itu dia, retirement early. Jadi kita memasukin konsep itu. Nah teman-teman, kemudian saya mau share lagi, kalau sudah memahami tentang FIRE, tidak mau jadi budak korporat lagi ya bos. Oke, itu benar. Oke, kalau sudah memahami konsep FIRE, maka kita harus memahami sebuah konsep yang sangat basic, adalah mereka-mereka yang setuju dengan movement FIRE itu tidak percaya dengan dolar, tidak percaya dengan currency. Jadi mata uang seperti rupiah, rupi, lira, dinar, apapun itu mereka nggak percaya. Mereka percaya kripto, gitu ya. Dan mereka percaya emas. Jadi anak-anak sekarang nih kerennya bukan main. Kenapa kripto? Karena dia independent ledger, gitu ya. Terus yang emas, apalagi emas itu tidak ada inflasinya. Jadi begitu kita portfolio kita emas, kita udah anti inflasi, gitu ya. Jadi saya juga surprise bahwa anak-anak Gen Z itu lebih melek emas dan lebih melek kripto, gitu. Saya cukup menarik, bagi saya cukup menarik. Ini fenomenal, gitu ya. Sementara saya yang generasi kolonial, gitu ya. Saya angkatan Cornelis de Houtman, gitu ya. Itu nggak kenal itu dunia kripto, tapi sangat mengenal dunia emas. Karena waktu zaman kolonial itu, zaman saya
merampok Indonesia itu, ya saya ngambil emasnya gitu ya. Jadi kita punya sejarah panjang Indonesia tentang emas. Salah satunya adalah menyatukan Nusantara oleh Gajah Mada. Ini saya mau cerita sedikit ya. Di salah satu pelajaran sejarah waktu itu sejarah 102. Saya ingat banget lagi sekolah di negeri seberang gitu ya. Sekolah di negeri seberang ada pelajaran sejarah 102. Jadi setelah 101 ada 102. Gurunya cewek, cantik gitu ya. Kemudian begitu dia masuk kelas, dia bilang, "Is there any one of my student are coming from Indonesia?" Saya bilang, "Me, ma'am." Dia bilang tuh, "Congratulations." Dia bilang gitu. Terus karena sejarah Indonesia itu menjadi sangat menginspirasi para sejarawan bahwa Indonesia lah atau Gajah Mada lah katanya yang memperkenalkan kolonialisme 5.0. Jadi istilah itu mungkin bagi teman-teman agak aneh gitu ya, kolonialisme 5.0 atau penjajahan 5.0 gitu ya. Saya mau cerita sedikit, nanti akan kita masuk tentang pelajaran ini, mudah-mudahan Anda berkenan belajar sejarah sedikit. Jadi kolonialisme 1.0 itu adalah Romawi menaklukkan negara tetangga. Jadi wilayahnya sebelahan, nempel gitu ya. Kenapa disebut kolonial 1.0? Jadi karena Romawi itu makin kaya, penduduk kebutuhannya makin banyak, kebutuhan dari lokal nggak bisa, dia nyaplok wilayah sebelah yang makmur. Itu adalah 1.0 gitu ya. Kemudian 2.0 dia menyaplok daerah yang lebih jauh. Jadi dia pakai kapal, dia pakai nyerang yang lebih jauh gitu 2.0. Kemudian 3.0 itu dia udah tidak menyaplok lagi yang jauh, tapi negara-negara tadi dikendalikan pemimpinnya supaya taat sama dia. Jadi dia tidak berperang, tapi lebih soft power. Oke, saya skip yang nomor 4 supaya paham. 5.0 itu tidak berperang militer tapi menaklukkan secara ekonomi. Jadi kenapa Gajah Mada disebut pelopor 5.0 yang saat ini dipakai oleh Tiongkok untuk melakukan kolonialisasi? Kalau Amerika melakukan kolonialisasi 3.0 dan 4.0. Tiongkok menggunakan 5.0. Ini kalau saya ngomong begini, teman-teman yang pro Tiongkok atau pro Amerika merasa kita nggak perang kok sama mereka. Iya, tapi mereka menyedot kekayaan alam kita dari jauh, gitu ya. Kalau Amerika menyedot kekayaan Indonesia dari dekat, dicaplok beneran. Oke, ini pelajarannya buat biar teman-teman semangat di hari libur, atau Bosman ngasih pelajaran yang baru. Dan 5.0 itu yang Gajah Mada lakukan adalah, Gajah Mada ini guru sejarah saya ngomong, si bule ini, dia waktu menaklukkan Indonesia, dia perang hanya dengan Pajajaran dan satu negara lagi. Alias ada 50 kesultanan dan kerajaan kecil-kecil, itu dia tidak ada tumpah darah. Yang dilakukan adalah perjanjian logam. Jadi dipinjemin emas, misalnya ke Kutai Kertanegara dipinjemin emas, dan dibalikin emas, dan pakailah panji gula kelapa merah putih. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan ditaklukkan secara militer, tapi ditaklukkan secara ekonomi. Dipinjemi emas di kerajaan Sumatera, beberapa dikasih pinjem emas. Mereka bilang, oke, dikasih pinjem emas, terus apa syaratnya? Ya udah, nanti kamu balikin dan pasang bahwa kamu adalah mitra. Dipasang panji yang namanya gula kelapa. Gula kelapa ini warnanya merah putih, kelapanya aren gitu ya. Gula kelapa ini simbol yang akhirnya menjadi bendera merah putih negara kita. Jadi sebenarnya bukan ditaklukkan secara perang. Dan itu yang dilakukan oleh Tiongkok sekarang, dikasih pinjemin yuan gitu ya, harus dibalikin yuan, diproyek segala macam. Tapi kamu sama PBB, kalau Tiongkok lagi butuh sesuatu, kamu dukung kami ya, gitu ya. Kira-kira itulah kolonialisme 5.0, kita dipinjemin terus produknya diambil balik. Itu yang dilakukan oleh Gajah Mada, ini yang disebut kolonial 5.0, dan mereka lah inventornya. Jadi kita tuh cukup bangga bahwa perjanjian logam dikasih emas, dan karena itu di seluruh wilayah Indonesia itu ada, di mana-mana ada emas, karena emasnya Majapahit gitu ya. Dan singkat cerita, emas itu terkumpul di Java Bank, itu adalah asal muasal Bank Indonesia. Jadi teman-teman nanti, Bosman ini nggak teori-teori doang, kalau nanti lagi liburan ke Jakarta, teman-teman manfaatkan datang ke Museum BI,
bahwa Bank Indonesia itu pertama namanya Java Bank, kemudian Java Bank itu waktu sama Belanda, di akhir Belanda mau eh, hengkang, emasnya dibawa kabur ke Belanda gitu ya. Jadi di tahun 19 sekian, tapi di situ ada sejarah bahwa Indonesia punya emas, emas bikin Java Bank, Java Bank itu akhirnya jadi Bank Indonesia. Nah, kabar emas di Swiss itu bukan. Jadi eh, sama Belanda ditaruh di Swiss, tapi sama Jerman waktu itu dirampok, sama Jerman dirampok, sewaktu perang Jerman okupansi dirampok dibawa ke Jerman, dan sewaktu Amerika masuk dengan apa namanya Operation Paperclips, dia mengambil emas itu balik ke Amerika. Jadi sudah lupakan emas kita sudah di Amerika. Jadi cerita tentang emas itu di Swiss segala macam itu papers yang punya Belanda yang udah dirampok. Jadi sekarang kita mau melawan Amerika, harusnya begitu. Jadi teman-teman itu adalah sejarah emas, itu sejarah Indonesia yang memang wayai Indonesia itu kaya Swarna Dwipa, Swarna Bumi, warna emas itu memang dari dulu kita dikenal sebagai wilayah emas, dan itulah muasal kenapa Dinaran spiritnya selalu mempromosikan tahun 2045 sebagai Indonesia Emas, dan ternyata konsep ini diambil oleh partai politik, padahal kita adalah, boleh cek di digital record atau catatan digital yang tidak pernah bohong, bahwa kita tahun 2020 20 Mei adalah peluncuran Dinaran, dan pada saat kita peluncuran kita bilang Indonesia Emas 2045, dan ternyata itu diadop, dicolong. Jadi konsep-konsepnya Bosman, konsep-konsepnya Newmind, konsep-konsepnya sahabat semua yang ngikuti Bosman sudah lama itu dicolong sama mereka, tapi bagi kita masalah? Enggak. Karena kitalah the real yang membuat Indonesia emas. Jadi Dinaran prinsipnya adalah rupiah Anda, kalau tidak ada underlay-nya, Anda taruh 10 juta, kalau nggak ada underlay-nya, maka rupiah Anda akan semakin tidak ada nilainya kayak sekarang, hampir 1,4 juta. Coba cek di Antam saat ini di Pegadaian, 1,4 juta, bayangin. Jadi rupiah Anda kalau nggak ada underlay-nya, 10 juta tadi kalau nggak dibelikan 9 gram emas, ya ambiar duit Anda. Jadi mulai sekarang Anda punya 10 juta taruh di Dinaran. Itulah fungsi Dinaran. Dan Dinaran ini memang dilahirkan untuk penyelamat rupiah. Jadi setiap rupiah Anda ada underlay-nya. Itulah prinsip MMT, Modern Monetary Theory, yang harusnya negara adopt. Karena negara nggak adopt, ya waste. Bosman dan teman-teman punya underlying sendiri. Jadi Anda, rupiah Anda harus punya underlying, yaitu taruhnya di Dinaran. Jadi sekarang Anda punya emas, Anda punya rupiah, Anda taruh emasnya di Dinaran, rupiahnya mau ditransfer kapanpun boleh, emasnya mau ditransfer kapanpun boleh, ada ATM, apa namanya, bisa ambil kapanpun fisiknya. Dan insya Allah kita baru akan ada 3 ATM segera di bulan ini, dan pada saat kita ulang tahun keempat, dan tahun ini kita menargetkan lebih dari 10 unit ATM ada di mana-mana, ada di Bandung, nanti ada di Jogja. Teman-teman ada dimanapun, kalau mengambil fisik emasnya 1 gram, 2 gram, 5 gram, ada. Itulah prinsipnya kita. Jadi kita eh, sudah tidak pakai lagi bank yang riba itu, kata teman-teman sebagian. Ya udah, pakai aja emas. Emas nggak ada mengandung riba dan tidak mengandung babi, gitu ya. Insya Allah halal, gitu. Jadi itulah yang saya mengajak teman-teman untuk, oke, portfolio Anda punya di bank BCA, punya bank di Mandiri, monggo. Tapi sebaiknya sedikit taruh di Dinaran. Nah, kalau Anda sudah punya rekening Dinaran, terus kita harus punya budaya nabung. Dan nabung ini jangan sendirian kayak arisan. Anda nabung, teman-teman Anda nabung, teman-teman Anda lagi nabung. Jadi inilah konsep filigrana. Filigrana memang sengaja kita ngambil MLM. Nah, ini menarik nih. Kita mengambil tema MLM, multi level marketing. Sebentar lagi saya mau ceritakan. Filigrana Independent Business Unit benar-benar PT sendiri, Dinaran PT sendiri. Kita bermitra dengan Dinaran. Oke, yang saya mau terangkan gini. Ada seorang sosial media cukup influencer, ya, cukup influencer. Anak ini anak muda, namanya leader Apos. Dia nama lengkapnya Apos Hutagaul. Jadi mungkin Anda pernah tahu TikToknya, boleh cek di Instagram juga ada. Anak ini cukup kurang ajar. Kenapa cukup kurang ajar? Karena dia menyerang seluruh MLM, gitu ya. Dan bagi saya adalah anak ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena gue setuju sama dia, gitu ya. Jadi dia
Mengeledekin tentang marketing plan, ngeledekin produk, ngeledekin MLM ini, ngeledekin hadiah mobil, ngeledekin bullshit dan segala macam. Kenapa saya setuju? Karena MLM itu produknya cuma 20% nilainya. Lu bayangin, cuma 20% nilainya. Marketing plan-nya itu money game, terus ngasih mobil, itu mobil-mobilan, alias tidak dikasih beneran. Nanti begitu itu diambil, karena namanya bukan nama dia, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi dia kritik abis. Dan bagi saya ini anak, gila, akhirnya ada anak tell the truth. Kenapa MLM itu fucked up, ini bahasa gue ya, kenapa MLM itu dibenci orang, karena memang produknya nilainya kecil, dan itu memang money game. Dan gue setuju. Kenapa gue setuju? Karena filigrana memang mau melawan itu semua. Produk kita yang 0,3%, 0,3 gram tadi, di harga sekarang berapa nih? 1.400 gitu ya. Apa yang terjadi kalau tahun depan harganya 3 juta? Artinya 0,3 kali 3 juta itu 900 ribu. Anda cuma belinya 650 ribu, alias diem aja tuh udah untung gitu. Terus pohonnya, ya itu benefit lu gitu ya, itu pohonnya. Sekali lagi, saya tidak menyerangkan secara detail, tapi saya mau lihat filosofinya. Karena itu anak ini si leader Apos ini itu benar-benar menyerang seluruh MLM. Dan bagi saya leader Apos ini pahlawan, seperti halnya Anda tahu the magician, apa itu, the mass magician. Jadi magician pakai pakai topeng, dia membuka seluruh rahasia, apa namanya, magic, trik ini trik itu, dia buka, dia kasih tahu semua orang. Dan sekarang karena kita tahu trik magicnya, kita nonton magic jadi garing karena udah kebuka. Apa yang terjadi? Seluruh magician menghujat dia, memaki dia, gitu ya. Sama kayak MLM ini, memaki orang-orang itu. Nah, tapi nanging, oh kalau cowoknya gitu ya, ini kita tidak apa malah senang karena apa? Magician setelah itu setahun 2 tahun kemudian mereka menciptakan magic baru lagi. Ternyata tujuan the mass magician adalah supaya magic itu selama 150 tahun yang diem aja itu tumbuh dengan magic baru yang lebih atraktif dan lebih keren. Dan benar sekarang industri magic ajaibnya bukan main. Itu hero-nya siapa? Hero-nya si the mass magician itu. Sama seperti leader Apos ini, dia buka seluruh kejelekan MLM, sehingga kalau Anda money game, MS segala macam, bubar itu MLM. Tinggal yang survive, yang bagus-bagus, yang kayak kita akan produk, oke, thank you. Gua akan buat produk yang bukan 20%, benar-benar 70% itu apa nilai nilai barangnya. Dan kalau profit margin 70% dibagi-bagi ke Anda semua, itulah dagang. Iya kan? Dibagi 7 level, 3%-an. Itulah dagang. Nah, sama aja dengan jual di Indomaret, untungnya juga 30%. Cuman yang untung Indomaret, kalau sekarang dibagi 7. Itu prinsip MLM yang benar. Dan saya setuju sama si leader Apos ini. Saya bilang, gue maki dia karena gue kagum. Lu kenapa turun sekarang? Ada 300 MLM, dan rata-rata 330 ribuan member. Ada 9 juta orang yang saat ini sebenarnya kejebak. Gitu ya. Lu rempengin ini semua biar mereka lurus. Dan kita mau mengajak sahabat semua. Sahabat, lo jadi leader di filigrana, itu tujuannya adalah bukan hanya memperkaya diri pribadi, tapi inilah meluruskan dunia MLM yang sudah berantakan dan dicitrakan buruk. Ini harus diluruskan. Dan terima kasih pertama kali ya si Apos Hutagaul ini. Dan Anda lihat video-video dia di TikTok dan itu jutaan yang nonton. Dan setuju. Dia ledekin itu orang motivator di panggung. Kamu bisa, berkah, 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 yang dia ledekin. Itu cuman gimmick. Itu not the truth gitu ya. Saya bilang gila nih anak nih. Jenius nih anak. Gue dukung gitu ya. Jadi teman-teman, inilah yang kita mau promote ke teman-teman. Tadi udah cerita tentang pentingnya emas. Kita punya sistem emas untuk tabungan namanya Dinaran. Sekarang kita punya semacam apa ya? Tadi Anda beli emas 650 ribu, Anda sebenarnya dapat 2 cincin. Nah, saya mau ceritain cincin ini dulu. Cincin ini penting. Jadi bisnis cincinnya Bosman ini udah 10 tahun. Kita berbisnis seperti biasa, as usual. Harga pasaran 400 ribu sampai 500 ribu. Tapi kita pakai model reseller. Jadi dia beli 100 piece, 1000 piece. Kalau 100 piece itu 300 ribu. Kalau beli 100 langsung 30 juta. Dia jual 400 atau 500 ribu. Dia cicil seseorang bayar 100 ribu 4 kali bayar dan lain sebagainya. Itu pinter-pinter dia. Kami punya banyak agen-agen seperti di Medan, di apa namanya, di
Manado, di Makassar, di Palembang segala macam. Nah, cincin ini adalah 5-7 gram emas. Kalau emasnya 24 karat, itu harganya 7 juta, 8 juta, ya nggak mungkin. Tapi kalau emasnya kadarnya 8%, kadarnya 10%, ya itu ecek-ecek emasnya. Nggak mungkin kempling gitu ya, nggak mungkin 24 karat kempling. 18 karat ke bawah tuh nggak kempling gitu ya. Akhirnya kita memilih, kita berbasis silver, kemudian kita celup emas. Jadi ini gold plated, 0,15 gram. Nah, 0,15 gram, dua adalah 0,3 gram. Inilah emas yang kalau nanti Anda pakai cincinnya setahun, 2 tahun terserah, terus Anda mau jual kembali, maka Dinaran akan membeli buyback. Dinaran akan buyback senilai 0,3 gram ada di rekening Anda di Dinaran. Jadi bukan kami yang buyback, Dinaran yang buyback. Jadi Anda ada garansi, jadi cincinnya Anda bisa jual kapanpun, Anda bisa pakai. Nah, kalau Anda masuk di bisnis plan-nya filigrana 650.000, kemudian Anda merasa kayaknya gue langsung jual deh gitu ya, gue nggak ambil cincinnya, maka dalam 2 kali 24 jam masuk 0,3 gram ke rekening Anda di Dinaran. Dan habis itu udah Anda merefer aja. Nah, nanti Mas Satria akan menjelaskan lebih detail selama 10 menit, kita nggak panjang, simple bisnis plan-nya. Tapi filosofinya saya mau teman-teman paham. Dan terakhir, visi misi dari Filigrana adalah 1, 2, 3. Visi 1, 2, 3. 1, 2, 3 adalah satu keluarga punya 2 kilogram emas dalam 3 tahun. Kita sudah melakukan banyak simulasi. Kalau Anda punya organisasi, karena kita binary 1000 kiri 1000 kanan, maka transaksi lebih dari 30 kiri 30 kanan Anda akan dapat 1 gram emas, 30 kiri 30 kanan 1 gram emas. Kalau udah punya 1000 itu akan jadi otomatis. Jadi kalau itu terjadi dalam waktu 6 bulan dari sekarang, dalam 3 tahun Anda punya 2 kilo emas. Apalagi Anda punya budaya kayak reksadana, setiap bulan beli 650.000, setiap bulan beli 650.000. Anda mengumpulin terus yang uang 0,3 gram, 0,3 gram, 0,3 gram. Dan apa yang terjadi kalau 1000 orang di bawah Anda juga melakukan hal yang sama? Sekali lagi, ini cuma janji-janji MLM, tetapi itu konsepnya, itu idenya. Anda harus tahu bahwa itu konsepnya. Dan dalam menjalaninnya, ya tidak semulus pantat bayi, tapi itu mungkin. Jadi sekarang adalah kita share the possibility. Anda yang mengerjakan, Anda harus presentasi. Kalau gue nggak bisa presentasi, setiap hari jam 8, 20.00 di filigrana.id, TikTok, itu live. Jadi kalau Anda nggak ngerti, gue nggak ngerti presentasinya, bosman. It's okay. Corporate menyediakan orang-orang yang akan menerangkan dari jam 8, 30 menit selesai. Nggak kayak Bosman. Bosman kelamaan kalau ngomong gitu ya. Ini lebih direct lagi. Jadi teman-teman, visi 1, 2, 3 udah kebayang. Setiap jam 8, setiap hari ada live presentation selama 30 menit. Anda bisa bawa teman Anda di filigrana.id, TikTok ya, TikTok. Karena TikTok lebih dipakai anak muda. Kita cek di anak 17 tahun ke bawah, SMP, SMA, udah nggak main Facebook lagi. TikTok adalah segalanya. Kemudian saya sebagai YouTuber sudah hampir 6 tahun. Kita melihat, kita mereview dalam 3-4 bulan ini viewernya agak turun. Dan itu semua mau Deddy Corbuzier dan lain sebagainya sudah bergerak turun. Ternyata apa? Pindah ke TikTok. Jadi saya pikir, ya udah, TikTok yang dulu joget-joget di awal, ternyata TikTok sekarang bukan itu gitu ya. Itu hanya buat campaign gimmicknya mereka, dan sekarang udah baru. Jadi kita pakai TikTok sebagai platform setiap hari, dan sekarang masih sehari sekali, tapi mulai minggu depan kita sehari 2 kali, sehari 3 kali. Ini semua untuk mempermudah Anda. Jadi tidak perlu BOP, tidak perlu orang ngumpul di darat, buang waktu dan sebagainya. Teman-teman, saya rasa informasi saya itu dulu. Kita pindah ke Mas Satria. Terima kasih. Kita join lagi sebentar lagi. Baik, terima kasih Bapak, sang mentor, sang guru kita semua gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, ada 169 yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak, dan memang mungkin ada yang belum kenal saya izin memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Saya Satria Wirawicaksana, teman-teman bisa panggil saya Satria, dan saya adalah manajemen yang mewakili dari Filigrana. Nah,
pada kesempatan pada malam hari ini saya coba untuk menjelaskan secara ringkas gitu ya teman-teman semuanya, bagaimana tahapan-tahapan untuk teman-teman yang memang ingin menjadi mitra di Filigrana gitu ya. Izinkan saya share beberapa slide kepada teman-teman semuanya di malam hari ini, dan apabila teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan di kolom chat gitu ya, karena ada beberapa tim kami yang standby untuk menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Oke, teman-teman semuanya sudah terlihat ya slide saya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini adalah sebuah experience di mana akan kami berikan kepada mitra yang qualified tentunya gitu ya, melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar mewah bareng sang mentor dan guru kita gitu ya, Bosman. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa kita harus jalan-jalan gitu ya? Jadi Bapak selalu memberi sebuah pelajaran bahwa dunia itu terlalu indah untuk tidak kita kunjungi, teman-teman. Jadi kalau kita yang hari ini baru memiliki pengalamannya hanya di Indonesia saja, belum pernah untuk terbang ke luar negeri gitu ya. Ayo, dengan Filigrana merupakan salah satu cara kita untuk bisa melihat dunia gitu ya. Nah, di bisnis ini kita di bulan Juli nanti, insya Allah untuk beberapa mitra yang memang qualified, kita akan ada sebuah reward pencapaian untuk bisa melakukan perjalanan menggunakan kapal pesiar mewah bareng Bosman dan circle-nya gitu ya. Di mana nanti kita bisa 6 hari atau 5 malam diskusi bareng dengan manajemen dan lain-lain gitu. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Untuk pencapaian dari reward bisnis Filigrana, itu teman-teman cukup memiliki grup sales 250 di sisi tim A atau BROA dan 250 di sisi BROB gitu ya. Jadi karena kita adalah multi level marketing, dan tentunya kita multi level marketing yang tidak seperti multi level marketing di saat ini gitu ya teman-teman. Jadi kita juga tadi, saya sangat sepakat dengan Bapak bahwa di saat ini ada yang namanya leader APOS gitu ya, fenomena leader APOS. Nah, teman-teman semuanya pelaku MLM, networker jaringan, terus kemudian pelaku yang memang ada di industri ini, sesungguhnya kita melihat sebuah fenomena yang sangat menarik. Ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa leader APOS mencerahkan kita semua bahwa oh, MLM dan money game saat ini itu begini gitu ya. Nah, Filigrana akan menjadi sebuah MLM yang berbeda, teman-teman semuanya. Kita tidak ada seminar semangat kakak gitu ya. Ya, kita memiliki sebuah visi jangka panjang dan kita sebut itu adalah visi emas atau golden vision gitu ya. Nah, di sini kita harap teman-teman semuanya sudah aware terhadap berita emas hari ini gitu ya. Nah, hari ini teman-teman semuanya boleh teman-teman cek di Google bahwa harga emas antam itu meroket tembus 1,5 juta per gram di Pegadaian gitu ya. Artinya ini merupakan sebuah peluang di mana kalau kita berbisnis emas itu seru gitu ya. Hari ini kita berbisnis emas itu seru. Nah, di banyak MLM bahwa produknya itu seperti Bapak sampaikan tadi, itu kurang lebih modal atau HPP-nya itu 20% saja gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan money game dan lain-lain mungkin ya. Nah, kita menginginkan di Filigrana itu adalah produk yang berkualitas dan unggul gitu ya. Dan tentunya produk yang kalau disimpan tidak ada masa expirednya gitu ya. Produk yang kalau ditimbun semakin banyak gramasinya, tentunya kita semua akan semakin happy gitu ya. Oke. Nah, ini adalah produk perhiasan Filigrana yang dimana tadi terbuat dari basic silver dan kemudian kita lapis emas 24 karat dengan berbagai desain dan model. Dan juga apakah Filigrana ini sudah memiliki legal? Tentu kita sudah memiliki legal, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang saat ini bingung cara bagaimana ingin bergabung atau bermitra dengan Bosman mengenai Filigrana, teman-teman bisa mengakses sebuah website kami, yaitu adalah filigrana.id. Dan teman-teman yang hari ini merasa bahwa apakah bisnis Filigrana ini adalah MLM legal di Indonesia, teman-teman bisa cek di footer atau bagian bawah dari website kami. Di sana ada ShopL Filigrana, teman-teman bisa download. Kemudian teman-teman juga bisa TDP, tanda daftar perusahaan gitu ya, yang di Kominfo. TDP SE Filigrana juga sudah ada tersedia di website kami filigrana.id. Oke, kemudian bagaimana cara untuk kita memiliki sebuah bisnis franchise emas gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi saat ini Filigrana memiliki sebuah program promo, di mana program promo ini hanya berlaku sampai dengan 6 Juni 2024.
gitu ya, di mana tanggal 6 Juni tersebut adalah tanggal berdirinya perusahaan kami, dan kami sudah 1 tahun karena kami sudah berdiri sejak tahun lalu gitu ya. Nah, 650.000 teman-teman akan mendapatkan sebuah value bisnis, satu BRO atau business right owner atau hak bisnis gitu ya, dan produk 2 cincin filigrana tadi, dan teman-teman bisa untuk memilih desain produknya gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, jika mitra dari BRO Filigrana ini dalam 2 kali 24 jam tidak memilih opsi pengiriman produk, maka produk tersebut akan kami anggap di buyback gitu ya oleh Dinaran, dan per cincinnya itu kita value-kan, kita nilai dengan 0,15 gram. Jadi kalau 2 cincin tadi akan punya value nilai 0,3 gram emas gitu ya, dan itu akan ditransfer ke akun Dinaran teman-teman semuanya. Nah, bagaimana marketing plan-nya? Jadi marketing plan Filigrana, multi level marketing kita sangat simple gitu ya. Kita menggunakan sebuah binary system gitu ya. Di mana kalau binary system ini hanya ada 2 posisi teman-teman, di tim 1 dan tim 2 gitu ya. Jadi tidak seperti mungkin teman-teman yang sudah terbiasa matahari yang tidak terhingga gitu ya kakinya teman-teman, itu kita tidak gunakan sistem matahari, kita gunakan sistem binary, di mana hanya 2 tempat gitu ya, hanya 2 tempat. Jadi kalau teman-teman punya 3 mitra, 4 mitra, tentunya akan membangun bisnis itu secara bersama gitu ya. Tentunya akan ditempatkan di bawah kaki 2 tadi, tim 1 dan tim 2 tadi gitu ya. Nah, komisi dari Filigrana ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama adalah komisi pasangan, dan itu akan kami hitung harian. Jadi komisi pasangan itu setiap pasang gitu ya, akan kami hitung 30.000 satu pasang. Nah, satu lagi adalah komisi penjualan langsung. Jadi kalau teman-teman mereferensikan bisnis Filigrana, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah komisi penjualan langsung yaitu 30.000 gitu ya. Jadi 30.000 ketika teman-teman melakukan komisi referensi, kemudian ketika titik teman-teman berpasangan, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah komisi pasangan yang dihitung harian adalah satu pasangnya 30.000. Jadi satu titik kiri, satu titik kanan disebut satu pasang gitu ya. Itu 30.000. 2 titik kiri, 2 titik kanan 60.000 dan seterusnya. Hingga kemudian daily flash out teman-teman. Jadi ada batas flash out yang kami hitung. Jadi flash out-nya itu saat ini daily adalah 30 tim 1 dan 30 tim 2 gitu ya, kiri dan kanan ini. Jika teman-teman memenuhi 30 pasang gitu ya dalam satu hari, tentunya kan secara perhitungan matematikanya adalah teman-teman mendapatkan 900.000 karena per pasangannya adalah 30.000. 30 pasang tentunya 30 dikali 30.000 gitu ya, 900.000. Tapi di dalam program reward promo ini kita akan berikan teman-teman yang daily flash out itu 1 gram emas. Yang hari ini emas sudah mendekati 1,5 juta rupiah per gramnya gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bertanya bagaimana cara bergabung di Filigrana atau bisnis emas ini, teman-teman silakan buat akun BRO. Buat akun BRO gitu ya. Buat akun bisnis right owner di website kami filigrana.id. Di pojok kanannya teman-teman tinggal klik tombol register dan itu gratis gitu ya. Jadi teman-teman yang membuat akun BRO itu tidak ada biaya apapun karena teman-teman hanya mendaftarkan akun saja gitu ya. Kemudian step selanjutnya adalah teman-teman menghubungi yang mengundang teman-teman dalam Zoom pada malam hari ini gitu ya. Kalau ada yang mengundang teman-teman pada Zoom malam hari ini, teman-teman silakan menyapa teman-teman yang mengundang tersebut dan pastikan teman-teman bertanya apakah yang mengundang sudah punya BRO gitu ya. Jangan sampai yang mengundang belum punya BRO gitu ya. Nah, jika teman-teman tidak memiliki referensi BRO atau tidak ada yang mengundang tahu informasi ini dari grup dan lain-lain, itu teman-teman bisa kontak tim CS kami gitu ya, sehingga teman-teman dapat guidance gitu ya, bagaimana teman-teman dapat memulai bisnis ini. Mungkin itu saja dari saya gitu ya, penjelasannya cukup singkat teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada marketing plan. Marketing plan-nya sangat ringkas, teman-teman disimak gitu ya. Kita menggunakan binary system gitu ya. Ada 2 jenis komisi yang kita dapat di Filigrana, yaitu adalah komisi penjualan langsung 30.000 ketika teman-teman mereferensikan BRO gitu ya. Mereferensikan BRO di bawah tim teman-teman. Yang kedua, teman-teman mendapatkan komisi pasangan yang itu kami akan hitung harian gitu ya. Di mana satu kiri, satu kanan atau satu tim A, satu tim B, kita akan memberikan sebuah komisi 30.000. 2 kiri, 2 kanan
kelipatannya dan seterusnya. Dan kita memiliki daily flush out 30 kiri, 30 kanan itu kalau dihitung matematika itu adalah 900.000. Dari mana, Mas? 900.000. Kita punya 30 pasang dikali 30.000 tentunya 900.000. Tapi dalam masa periode promo ini, manfaatkan periode promo ini teman-teman, karena ketika akun teman-teman mendapatkan flash out 30 kiri 30 kanan, maka teman-teman akan kami berikan reward 1 gram emas gitu ya. Sehingga tadi bisnis ini hanya modal referensi gitu ya ke teman-teman yang memang ingin berbisnis emas bareng Bosman, dan juga teman-teman bisa menggunakan apa ya sebuah metode di mana teman-teman boleh mengundang kalau teman-teman yang belum pede mempresentasikan bagaimana marketing plan daripada Filigrana. Kami dari official management menyiapkan fasilitasnya teman-teman. Jadi kita ada Instagram, ada TikTok, dan juga kita sediakan grup WhatsApp serta Zoom berkala seperti hari ini gitu ya. Jadi teman-teman hanya mengundang calon-calon mitra atau calon-calon tim teman-teman ke dalam event-event seperti ini, dan teman-teman nanti akan follow up secara langsung gitu ya. Jadi teman-teman langsung bisa follow up secara langsung kepada mitra yang teman-teman undang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan teman-teman semuanya, silakan menghubungi tim CS kami.